Aku sudah mengingatkan. Fumihiro, besok aku akan kembali ke Jepang bersama 5 orang anak buahku. 5 orang lainnya akan tetap berada di sini untuk mengamankan acara pembukaan kantor cabang perusahaan kamu. Ujar Tuan Takamura mulai membuka percakapan dengan Fumihiro dan Kenjiro. Mengapa begitu mendadak, Guru? Tanya Fumihiro dengan ekspresi wajah tampak kaget dan sedikit bingung. Aku harus membereskan masalah lama antara aku dengan Hitoshi. Berdasarkan informasi dari orang-orang kepercayaanku yang aku suruh untuk memata-matai aktivitas klan Hitoshi selama ini, sekaranglah saat yang paling tepat untuk membereskan perseteruan aku dengan Hitoshi agar tidak semakin berlarut-larut. Sahut Tuan Takamura sengaja berbohong. Tuan Takamura bukanlah orang yang bodoh. Dia tidak mungkin memberitahu Fumihiro maupun Kenjiro jika dia memiliki satu kesepakatan rahasia dengan Brian dan Charles. Apa guru yakin jika setelah ini, klan Hitoshi tidak akan berani lagi mengusik anak buah guru? Tanya Fumihiro dengan sangat hati-hati agar ucapannya tidak sampai menyinggung sang guru. Selama ini, Fumihiro memang tidak pernah mencampuri urusan klan gurunya tersebut. Di samping karena Tuan Fumihiro melarang dia untuk ikut campur, Fumihiro memang lebih tertarik dengan urusan bisnis perusahaan miliknya. Aku yakin 100%, Fumihiro. Setelah aku berhasil menyelesaikan masalah yang sudah bertahun-tahun tak kunjung selesai, klan Hitoshi pasti tidak akan berani lagi membuat kacau misi yang sedang dikerjakan oleh anak buahku. Sahut Tuan Takamura tanpa terdengar ragu sama sekali. Karena di masa depan sudah tidak akan ada lagi yang namanya klan Hitoshi di Jepang. Lanjut Tuan Takamura dalam hati. Semoga misi guru kali ini lancar. Tukas Fumihiro. Berapa lama guru akan berada di Jepang? Tanya Fumihiro. Antara 3 minggu hingga 1 bulan. Setelah semua masalah bisa aku bereskan, aku akan langsung kembali ke kota ini. Sahut Tuan Takamura. Bagaimana dengan masalah aku? Bukan. Maksudku bagaimana dengan kelanjutan latihan aku, guru? Tanya Kenjiro yang hampir saja keceplosan. Untung saja dia segera sadar dan langsung meralatnya. Tentu saja harus terus jalan. Malam nanti aku akan menurunkan jurus baru yang bisa kamu latih saat aku sedang tidak berada di sini. Sahut Tuan Takamura serius, sambil memandang tajam ke arah Kenjiro yang hampir saja membuka rahasia mereka berdua. Baik guru! Sahut Kenjiro cepat, sambil melirik Fumihiro, khawatir jika sang papa akan menaruh curiga pada ucapannya tadi. Fumihiro memang tidak tahu sama sekali jika Kenjiro pernah meminta tolong pada Tuan Takamura untuk membantu dia membalas dendam terhadap Brian yang akhirnya gagal. Satu hal lagi Fumihiro. Ujar Tuan Takamura sambil menarik nafas panjang sebelum dia melanjutkan kalimatnya. Ada apa, guru? Tanya Fumihiro. Aku berharap kamu tidak akan melenceng dari rencana semula. Sambung Tuan Takamura. Apa maksud guru? Aku kurang begitu paham. Tukas Fumihiro dengan ekspresi wajah penuh tanda tanya. Bukankah pada awalnya, kamu akan membuka kantor cabang di kota ini hanya untuk memenuhi permintaan istri kamu? Mengapa saat ini sepertinya kamu malah sudah terpengaruh oleh ipar kamu, Dalton, dan sudah melenceng dari rencana awal? Kamu bahkan akan membuka perusahaan baru di kota ini dengan nilai investasi sangat besar. Sahut Tuan Takamura. Apa salahnya, guru? Aku melihat ada peluang bisnis yang cukup menarik di kota kecil ini. Tukas Fumihiro. Memang tidak ada salahnya sama sekali, Fumihiro. Sahut sang guru cepat. Tetapi, aku cuma ingin sekedar mengingatkan kamu akan satu hal saja. Jangan pernah mencoba untuk mengusik perusahaan terbesar yang ada di kota ini. Sambung Tuan Fumihiro. Maksud guru, Dragon Corp? Tanya Fumihiro, langsung menebak dengan tepat. Betul. Aku sudah menyelidiki latar belakang perusahaan itu, Fumihiro. Di Jepang, mungkin kamu termasuk salah satu pengusaha terkaya dengan aset mencapai ratusan triliun. Tetapi di kota Rhodes ini,
Dragon Corp adalah penguasa yang sebenarnya, sahut Tuan Takamura. Aku merasa jika di belakang perusahaan itu ada kekuatan besar yang tidak bisa kamu singgung. Sambung Tuan Takamura dengan nada suara semakin serius. Mengapa guru berbicara seperti itu ya? Padahal menurut info dari Dalton, Dragon Corp itu hanyalah perusahaan biasa saja yang kebetulan memiliki aset terbesar di kota ini. Aku jadi bingung, info siapa yang sebenarnya tidak valid? Gumam Tuan Fumihiro dalam hati bertanya-tanya. Aku merasa perlu untuk mengingatkan kamu tentang masalah ini. Tetapi keputusan final tetap ada di tangan kamu, Fumihiro. Aku khawatir jika kamu nantinya benar-benar sampai menyinggung Dragon Corp. Aku tidak akan mampu untuk membantu kamu, Fumihiro. Pungkas Tuan Takamura. Tuan Takamura sengaja berkata seperti itu karena dia juga ingin sekaligus memperingatkan Kenshiro secara tidak langsung. Bukan cuma Fumihiro yang terkejut mendengar kalimat terakhir yang baru saja diucapkan oleh Tuan Takamura tersebut. Wajah Kenshiro juga menunjukkan ekspresi kaget. Mengapa guru berkata seperti itu? Apa mungkin ucapan guru ini ada kaitannya dengan 3 anggota klan yang ditangkap oleh orang kuat di belakang Brian? Gumam Kenshiro dalam hati. Wajah Fumihiro tampak sedikit menegang dan dahinya terlihat semakin berkerut. Dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya dia berkata, "Tentu saja aku akan lebih dahulu mempertimbangkan ucapan guru sebelum aku mengambil keputusan bisnis yang mungkin akan bersinggungan dengan kepentingan Dragon Corp." Ujar Fumihiro. "Terserah kamu, Fumihiro, yang penting aku sudah mengingatkan kamu. Itu saja yang ingin aku sampaikan kepada kamu sebelum besok aku terbang ke Jepang. Sekarang kamu boleh pergi, aku akan segera menurunkan jurus baru kepada Kenshiro." "Baik, guru," sahut Fumihiro sambil bangun dari duduknya dan langsung berjalan keluar ruang latihan. Baru kali ini guru sampai terlihat begitu serius memperingatkan aku. Aku harus minta Dalton menyelidiki Dragon Corp lebih dalam lagi. Walau bagaimanapun peluang bisnis ini tetap akan aku ambil, walau harus menyinggung Dragon Corp. Gumam Fumihiro setelah dia berada di luar ruang latihan. Fumihiro segera meraih ponselnya dari dalam saku pakaiannya dan bergegas menghubungi Dalton. "Kenshiro, selama aku pergi ke Jepang, aku minta kamu untuk tidak membuat masalah dengan CEO Dragon Corp itu. Kekuatan yang ada di belakang orang itu benar-benar tidak boleh disinggung," ucap Tuan Takamura. "Kamu tidak usah melanjutkan misi kamu untuk mencari keberadaan 3 orang anggota klan," sambung Tuan Takamura. "Baik, guru," sahut Kenshiro sambil menunduk untuk menyembunyikan ekspresi kecewa pada wajahnya. Mengapa nada bicara guru terdengar tidak seperti biasanya yang selalu tegas dan optimis? Kali ini dia tampak seperti sedang tidak percaya diri. Apa yang sebenarnya telah terjadi dan menimpa guru? Gumam Kenshiro dalam hati. Ada tanda tanya besar muncul di benak Kenshiro. Apa guru sudah menemukan mereka bertiga? Tanya Kenshiro tiba-tiba. Tuan Takamura dengan cepat menganggukkan kepalanya. "Aku tidak berhasil menemukan mereka. Merekalah yang berhasil melepaskan diri. Dari mereka aku mendapatkan informasi yang sangat berharga," ujar sang guru. "Kamu sama sekali tidak boleh meremehkan pemuda bernama Brian karena ternyata dialah yang telah mengalahkan ketiga orang anggota klan dan kemudian menahan mereka," sambung Tuan Takamura. Kenshiro tampak teranya kaget setelah mendengar ucapan Tuan Takamura barusan. Dia tahu benar jika kemampuan bela diri ketiga orang itu masih di atas dirinya dan ketiganya dikalahkan oleh Brian. Kenshiro terlihat agak sulit menerima kenyataan tersebut. Mereka bertiga saja bisa dikalahkan oleh Brian. Pantas saja aku tidak berkutik saat berhadapan dengan dia. Batin Kenshiro yang raut wajahnya langsung berubah muram. Makanya aku tadi langsung mengingatkan kamu agar jangan memprovokasi dia lagi. Lebih baik kamu fokuskan tenaga dan pikiran kamu untuk berlatih lebih keras, ujar Tuan Takamura. "Baik, guru. Tapi apakah guru tidak ingin untuk membalas dendam kepada Brian yang telah mengalahkan mereka bertiga?" Pancing Kenshiro.
Aku tidak ada waktu lagi untuk memikirkan hal tersebut karena ada misi yang lebih penting yang harus segera aku kerjakan. Sahut Tuan Takamura terpaksa kembali berbohong. Sudah, tidak usah banyak tanya lagi. Persiapkan diri kamu untuk menerima jurus baru. Lanjut Tuan Takamura tanpa memberi kesempatan Kenshiro untuk kembali bertanya. Baik guru, sahut Kenshiro cepat. Aku harus secepatnya menghubungi Samuel dan Clara agar menunda rencana yang sudah disepakati untuk sementara waktu. Gumam Kenshiro dalam hati. Sementara itu di gedung pusat Dragon Corp, tepatnya di lantai 30. Terlihat Scott, Charles, dan Brian sedang terlibat diskusi serius terkait proyek di daerah utara. Sedangkan Sean tampak berada di ruangan CEO dan sedang melakukan panggilan telepon dengan Sebastian. Bagaimana dengan masalah Dimitri, Sebastian? Tanya Sean tanpa basa-basi sama sekali. Kebetulan kamu bertanya tentang hal tersebut. Aku menelepon kamu ini juga bermaksud untuk memberitahu kamu tentang masalah proposal penawaran pengambil alihan proyek dari anak buah Dimitri itu. Sahut Sebastian terdengar sangat bersemangat. Sepertinya kakek Randall memilih untuk membatalkan rencananya. Gumam Sean dalam hati. Apa yang terjadi? Tanya Sean pura-pura tidak mengerti. Tadi pagi-pagi sekali, anak buah Tuan Dimitri tiba-tiba menghubungi aku. Dia bilang jika Tuan Dimitri membatalkan penawaran-penawaran dia. Dia bilang, Tuan Dimitri sudah tidak berminat lagi terhadap proyek kita itu. Sahut Sebastian. Aku tahu jika pembatalan ini pasti ada hubungannya dengan kamu, Sean. Sambung Sebastian, yang kemudian terdiam untuk beberapa saat. Sebenarnya apa yang telah kamu lakukan terhadap Tuan Dimitri hingga dia begitu saja membatalkan niatnya untuk mengambil alih proyek kita? Tanya Sebastian setelah agak lama Sean tidak menanggapi ucapannya. Rahasia, kamu belum cukup umur untuk mengetahuinya. Sahut Sean seenaknya. Dia benar-benar merasa lega setelah tahu jika sang kakek, Randall Robinson telah membatalkan rencananya. Sialan kamu, Sean! Gini-gini, aku ini asisten dari seorang manusia aneh yang bisa berubah jadi binatang buas. Sahut Sebastian tak mau kalah. Terserah kamu, Sebastian. Aku masih ada meeting dengan Brian dan yang lainnya. Bye, Sebastian. Tukas Sean yang kemudian langsung memutuskan sambungan telepon mereka berdua begitu saja tanpa menunggu jawaban dari Sebastian. Sean, jangan tutup dulu! Teriak Sebastian yang sudah tidak bisa didengar oleh Sean sama sekali. Dengan muka tampak kesal, Sebastian langsung mengetikkan pesan pada layar ponselnya. Tuan Dimitri juga menawarkan dana talangan dalam jumlah besar jika kita mendadak membutuhkan dana cash. Tulis Sebastian dan langsung mengirimkannya kepada Sean. Abaikan saja. Balas Sean. Oke. Setelah membalas pesan Sean, Sebastian segera berdiri dari tempat duduknya dan berjalan keluar ruang kerjanya. Ayo Carol, kita jalan sekarang saja. Ucap Sebastian sambil mengulurkan tangannya ke arah Carolina yang sedang duduk di sofa. Ayo. Sahut Carolina sambil menyambut tangan Sebastian yang langsung menariknya agar berdiri. Aku senang sekali kamu mau menemani aku meninjau proyek. Ucap Sebastian saat mereka berdua sudah berada di dalam mobil dan melaju dengan kecepatan sedang. Kebetulan aku sedang tidak ada jadwal piket di klinik. Sahut Carolina. Selain itu, ada satu hal penting yang ingin aku bicarakan dengan kamu, Sebastian. Sambung Carolina. Ada apa? Tanya Sebastian santai. Kakakku ingin agar kita segera menikah. Sahut Carolina lirih, ada nada malu dan sungkan dalam suaranya. Serius? Tanya Sebastian dengan mata berbinar. Tuan muda, aku sudah memberitahu Derek Lin tentang rencana kita. Ujar Charles setelah mereka bertiga selesai berdiskusi tentang pelaksanaan proyek di area utara Road East. Bagus Charles.
Lalu apa tanggapan Derek Lin tentang rencana kita itu? Tanya Brian. Dia cuma bilang akan mengikuti arahan Tuan Muda terkait masalah para ninja tersebut. Dia bahkan memberi label pada rencana kita itu dengan kata-kata nyeleneh, rencana untuk berburu ninja dengan menggunakan ninja. Sahut Charles. Dasar Derek Lin. Ada-ada saja. Tukas Brian. Oh ya, Scott. Lusa, tolong kamu atur untuk membawa Tuan dan Nyonya Barnes serta Nora pindah ke rumahku. Sarah dan Naomi sudah menyiapkan kamar untuk mereka. Sambung Brian. Oke, tidak masalah. Semakin cepat mereka bisa pindah ke rumah kamu, perasaan aku akan semakin tenang, Brian. Sahut Scott yang wajahnya langsung terlihat cerah.